Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fiesti Maudatul Khairiyah. Saya dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan membawa materi mengenai PPH pasal 26. Disimak ya videonya teman-teman. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian PPH pasal 26. Nah, teman-teman pasti sering melihat tuh banyak perusahaan asing yang menjalankan usahanya di Indonesia juga. Mereka buka cabang di Indonesia juga. Kira-kira perusahaan asing itu bayar pajak di Indonesia nggak ya? Jawabannya adalah bayar. Dan pajak yang mereka bayar adalah PPH pasal 26. Apa sih pengertian dari PPH pasal 26 ini? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang diperoleh atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi warga negara asing nih yang memperoleh penghasilan yang dari Indonesia, mereka dikenakan PPH pasal 26 tersebut. Kita masuk ke materi kedua, yaitu subjek pajak PPH pasal 26. Siapa-siapa aja nih? Subjek pajak PPH pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang termaksud wajib pajak luar negeri adalah 3 bagian nih. Yang pertama, seseorang atau orang pribadi yang tidak tinggal atau tidak berada di Indonesia. Dan yang kedua, seseorang atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia, akan tetapi dia tidak tinggalnya lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berpusat di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Misalnya nih, kayak kita tahu nih perusahaan-perusahaan besar kayak KFC. Nah, materi yang ketiga adalah pemotong pajak PPH pasal 26. Siapa-siapa saja sih yang dapat memotong PPH pasal 26 ini, dan gimana cara mereka mendaftar diri mereka sebagai pemotong pajak? Yang pertama, yang merupakan pemotong pajak PPH pasal 26 adalah badan pemerintahan. Badan pemerintahan ini bisa berupa kantor pelayanan pajak ataupun kantor pos, yaitu bentuk badan pemerintahan yang mengurus tentang perpajakan, yang memotong tentang perpajakan. Dan yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ini biasanya mereka dapat berupa orang pribadi ataupun dapat berupa badan. Dan yang ketiga adalah penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan ini kayak panitia ataupun tuan rumah gitu ya dalam suatu kegiatan yang menghasilkan penghasilan. Contohnya mungkin kayak panitia atau tuan rumah SEA Games nih, terus kayak panitia konser internasional, panitia event internasional gitu. Misalnya yang baru-baru ini mungkin konser Blackpink ya, konser Blackpink. Blackpink ini kan mereka merupakan pastinya wajib pajak luar negeri karena mereka kan tidak tinggal di Indonesia. Mereka ini kan memperoleh penghasilan dari konser mereka yang di Indonesia. Jadi penghasilan mereka ini maka harus dikenakan PPH. Dan PPH yang dikenakan adalah PPH pasal 26. Dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah badan atau perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia dan mendapat penghasilan dari usahanya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kelima-lima poin ini membayarkan PPH, maksudnya penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Tapi kelima poin subjek tadi tidak semata-mata langsung menjadi pemotong PPH pasal 26. Mereka harus mendaftarkan diri mereka terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak. Nah, cara pendaftarannya mereka bisa mendaftarkan pada saat mendaftarkan diri mereka juga menjadi NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
Mereka dapat tahu bahwa diri mereka telah menjadi pemotong pajak apabila mereka sudah mendapat surat keterangan terdaftar dari kantor pajak tersebut. Cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, masuk ke pemotongan. PPh pasal 26 dipotong pada saat akhir bulan masa pembayaran penghasilan. Sedangkan PPh pasal 26 saat terutang dipotong pada saat akhir bulan saat pembayaran penghasilan ataupun saat jatuh tempo. Masuk ke penyetoran. PPh pasal 26 ini harus disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos, dan disetorkannya paling selambat-lambatnya itu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pembayaran pemotongan tadi. Jadi tanggal 10 setelah pembayaran penghasilan bulan berikutnya. Dan ini kita setorkan bersamaan dengan surat setoran pajak atau SSP. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan. SPT masa PPh pasal 26 harus kita laporkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP paling lambat tanggal 20 setelah bulan pembayaran penghasilan tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada tarif, objek, dan contoh PPh pasal 26. Di sini bakal ada 3 bagian. Masuk ke bagian yang pertama. Bagian pertama itu ada PPh pasal 26 ayat 1. Tarifnya 20% dikali dengan langsung jumlah bruto penghasilan. Jadi langsung dengan jumlah penghasilannya. Nah, apa-apa aja sih objeknya? Objeknya itu ada yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada hadiah, yang kelima ada imbalan jasa, yang keenam ada pensiunan, yang ketujuh ada premi swap, dan yang ke-8 terakhir itu adalah keuntungan karena pembebasan utang. Kita masuk ke studi kasus atau contohnya. Nih, di sini ada perusahaan namanya Bubble Construction. Bubble Construction ini dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan mendapat penghasilan sebesar 15 miliar. Dan Bubble Construction ini merupakan wajib pajak luar negeri. Nah, dicari di PPh pasal 26-nya ini kan dia itu imbalan jasa. Jadi 20% dikali dengan langsung jumlah brutonya. Jadi 20% dikali dengan 15 miliar. Hasilnya adalah 3 miliar. Baru kita kurangin. Tadi kan dia penghasilan awalnya 15% dikurangi dengan 15 miliar dikurangi dengan 3 miliar. Jadi hasilnya adalah 12 miliar lah yang diterima oleh Bubble Construction. Pada tahun 2018 ya, waktu tuh Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games, atlet bernama Bright, seorang atlet angkat besi dari Thailand, memenangkan hadiah sebesar 30.000 US dollar. Lalu kurs dolar pada saat itu adalah 13.000. Hitunglah PPh-nya. Nah, ini kan merupakan hadiah ya. Jadi dia langsung dikali dengan jumlah brutonya. 20% dikali dengan jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan brutonya tadi 20% dikali dengan 30.000 US dollar, baru dikali dengan kursnya 13.000. Yang totalnya adalah 78 juta. Bagian kedua yaitu di pasal PPh pasal 26 yang ayat kedua. Ini tuh ada tarifnya 20%, akan tetapi dia dikali dengan penghasilan netonya. Jadi dicari dulu penghasilan netonya baru dikali dengan 20%. Apa-apa aja sih objeknya? Objeknya itu yang pertama, dia ada penghasilan dari penjualan harta. Itu mungkin kayak kita jual emas atau jual intan atau apa gitu ya. Terus sama penjualan saham. Itu cara mencari penghasilan netonya, dia 25% dikali dengan total penghasilan brutonya.
Itulah cara mencari penghasilan netonya. Dan selanjutnya itu yang kedua, itu objeknya premi asuransi. Premi asuransi ini dia ada 3 bagian. Yang kenapa? Yang pertama itu 50% dikali dengan penghasilan brutonya atau premi asuransinya, itu apabila asuransinya dibayarkan langsung ke luar negeri. Terus dia dikali 10% apabila premi asuransinya itu dibayar ke luar negeri, tetapi dia melalui asuransi yang ada di Indonesia. Jadi kayak mau bayar ke luar negeri tapi melalui asuransi di Indonesia, atau dia asuransi di Indonesia ini bayarkan gitu asuransi kita keluar, asuransi di luar negeri gitu. Terus ada 5% dikali premi asuransi, itu apabila asuransi yang ada di Indonesia membayar asuransi ke asuransi yang ada di luar negeri. Studi kasus yang ketiga. Di sini Vincenzo Casano adalah seorang warga negara Italia. Ia memiliki saham atas PT Aqua Golden Mississippi dan sahamnya itu sebesar 10 miliar. Ia ingin menjual sahamnya kepada Yo Si-jin, seorang warga negara Korea. Nah, di sini tidak ada perjanjian di antara kedua belah negara atau tax treaty-nya itu tidak ada. Jadi, mari kita hitung PPh pasal 26-nya ini. Karena dia penjualan saham, dia memakai itu 20% dikali dengan penghasilan netonya. Penghasilan neto saham itu 25% dikali total penghasilannya. Jadi 25% dikali dengan 10 miliar. Hasilnya 2 miliar 500 juta. Baru tuh dikali dengan 20 juta. Hasilnya adalah 500 juta. Lanjut ke bagian 3. Bagian 3 ini ada di PPh pasal 26, ada di ayat 4. Nah, di bagian yang ketiga ini itu tarifnya 20% dikali dengan laba netonya. Laba neto di sini biasa juga disebut dengan gross profit tax. Gross profit tax adalah laba neto setelah pajak atas penghasilan yang dihasilkan oleh badan usaha tetap yang ada di Indonesia. Nah, jadi dia cara mencari laba netonya itu penghasilan kena pajaknya itu dikali dengan 25%. Jadilah dia PPh terutang. Contoh kasus yang terakhir yaitu contoh kasus 5. Di sini akan membahas tentang penghasilan kena pajak. Nah, di sini ada Dita. Dita adalah warga negara asing atau wajib pajak luar negeri. Dita memperoleh penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak Dita sebesar 20 miliar. Mari kita hitung PPh pasal 26-nya. Karena dia penghasilan kena pajak, jadi kan dia yang pakai yang ayat 4 kan. Itu 20% dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, jadi dicari dulu penghasilan kena pajaknya itu dengan 25% dikali total penghasilan 20 juta. Jadi hasilnya adalah 5 juta. 5 juta dikali dengan 20 juta, tarif PPh pasal 26 tadi, hasilnya adalah 1 juta. Jadi penghasilan yang diperoleh Dita sebagai wajib pajak luar negeri adalah 20 juta dikurangi dengan PPh-nya tadi yang kita dapat 1 juta. Hasilnya adalah 19 juta. Thanks for watching. Bye.